Halo para majikan, setelah dari kemarin kita bawain Mr. Sing terus ya, kita sekarang nih beralih ke teman cerita sesuai demo dari kalian semua habisnya. Udah pada tantrum gitu kan, kita baca di kolom komen pada menuntut, teman cerita lagi mana, teman cerita lagi mana gitu. Lah komenan dari channel YouTube beralih juga sampai kita di Instagram dicariin. Kalau ngeliat foto kita lagi pergi liburan gitu kan, ya langsung kena omel. Disuruh balik kerja lagi bikin video. Kita heran lu pada Firaun apa gimana sih nyuruh kita kerja rodi mulu. Tapi ya gengs ya, misalkan kita lagi liburan begitu, sebenarnya kita tuh dibayarin. Iya bener, tau nggak dibayarin sama siapa? Ya sama Shopback. Karena kan gue kalau belanja-belanja online gitu kan di e-commerce ataupun booking-booking online tuh pasti lewat aplikasi Shopback nih gengs. Yang mana pasti dapat cashback. Kayak misalkan kemarin gue booking hotel buat liburan ataupun staycation, pesennya wajib lewat aplikasi Shopback. Karena ada banyak banget merchant-merchant ternama kayak ada apa? Agoda, Booking.com, Trip.com, Klook, dan masih banyak lagi. Apalagi bentar lagi kan bulan Ramadan. Yang pada mau mudik atau liburan gitu kan keluar kota, sebelum nanti harga-harga hotel pada naik nih, mendingan bookingnya dari sekarang. Tapi ingat, semuanya tuh wajib bukanya lewat aplikasi Shopback ya. Caranya gimana? Caranya gampang udah. Pertama pastinya kalian buka dulu aplikasi Shopbacknya. Kalau belum punya, gampang. Tinggal klik nih, linknya ada di description box di bawah. Habis itu kalian klik nih, misalkan mau pakai apa merchant Agoda ya udah. Terus cari hotel yang mau kalian inepin. Habis itu udah deh, booking aja nih hotelnya kayak biasa. Nah nanti setelah pembayaran ini terverifikasi, langsung deh tuh dapat cashbacknya. Berlimpah banget gengs. Gimana nggak bikin happy kalau begini? Soalnya cashback yang bisa kita dapatkan itu nggak ada batasannya. Kayak gue nih, kalian tengok ini berapa cashbacknya. Jadi mau kalian belanja berapapun pasti dapat cashback, gengs. Terus cashback ini juga bisa dicairin ke rekening bank, jadi uang tunai, atau bisa buat belanja lagi, atau juga bisa dijadiin pulsa. Ih, mantep nggak tuh? Nah, biar tambah cuan lagi ya, masukin juga nih kode SB Hero, biar kalian bisa dapat langsung bonus cashback 20.000 gratis. Mantep nggak tuh? Pokoknya jangan sampai lupa ya, buat buka aplikasi Shopback dulu, sebelum kalian check out belanjaan online ataupun mau booking online. Karena kalau lewat Shopback, pertama pasti dapat cashback. Terus cashbacknya bisa jadi uang tunai ataupun pulsa. Dan cashbacknya juga cair dalam 14 hari di toko tertentu, yang mana ada 700 lebih toko online di Shopback ini. Dan kalau kalian belanja online di Shopback bulan Ramadan nih, ada hadiah Samsung S24 gratis. Gila kagak Inggris banget ya. S24. Mau untung lagi nih, mau untung lagi iya. Kalian nanti belanjanya di tanggal kembar, gengs. Kayak 33 nih besok. Atau 44 dan seterusnya. Sama di tiap-tiap tanggal gajian kayak 25 sampai 27 setiap bulannya. Karena ada banyak ekstra cashback juga. Ya udah jadi buruan ya, langsung gercep download. Link yang ada di description di bawah. Masukin juga kode SB Hero, jangan lupa. Daftar dan langsung belanja hari ini juga, biar bisa dapetin saldo cashback 20.000 gratis plus Samsung S24 terbaru, gengs. Selamat berbelanja ya pada majikanku, dan ingat selalu buka Shopback dulu. So, cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Soesi, yang biasa dipanggil dengan Sus atau Susi. Lah elah, kayak jangan lama ya, belibet. Nah, Susi aja udah ya. Tahu sendiri lidah kita mah susah. Jadi memang Susi ini tuh katanya adalah anak yang merupakan keturunan dari darah biru. Cuman ini biru-birunya bukan biru-biru Avatar, beda. Maksudnya masih ada turunan nama darah kerajaan Ningratu, dimana keluarganya emang Jawa tok-tok yang masih apa? Kejawen banget. Bapak kayak Susi ini itu punya usaha toko batik yang ada beberapa tersebar tuh di Pulau Jawa. Sedangkan ibunya ibu rumah tangga yang benar-benar nurut banget apa kata suami. Tutur katanya juga lemah lembut begitu katanya. Namun memang menurut Susi sendiri nih, ibunya di sini semacam apa ya, tidak punya power karena si bapak ini benar-benar dominan di keluarganya. Ya seperti keluarga konservatif Jawa pada lainnya lah. Zaman dulu kan begitu tuh. Ya memang sudah semacam jadi apa ya, culture di keluarga ibunya sendiri. Dibilang namanya perempuan yang harus sesuai kodratnya, mematuhi suami dan mengurus rumah. Pokoknya saking kejawennya nih ya, bapaknya tuh sampai semua tuh dikait-kaitkan dengan yang namanya primbon. Jadi primbon sendiri apa ya, kepercayaan gitulah. Sampai buka tutup toko itu juga disesuaikan dengan tanggalan yang dirasa baik dan tidak baik. Alhasil tokonya bapak ini tutup tiap hari Selasa dan Rabu. Karena menurut primbon tanggal kelahiran si bapak kayak ini, itu katanya kurang bagus berinteraksi di hari Selasa. Sedangkan kalau hari Rabu itu dibilang adalah waktu yang buruk buat buka toko. Karena nanti bisa berdampak buruk ke tokonya tersebut. Lah repot banget ya. Padahal kan Selasa sama Rabu bisa dibilang ya rame-rame aja orang ada yang datang. Tapi kita juga jadi penasaran kalau primbon di bulan puasa tuh bagaimana sih? Jadi selama bulan puasa kita juga ikut puasa boleh kagak? Tapi gue lebih takut sama kalian semua daripada primbon. Kalau komen mah udah kayak debt collector. Nah selain itu ya, misalnya si Susi nih mau pergi liburan, itu juga harus lihat weton dulu katanya tuh. Lah kalau kita mau pergi liburan lihatnya mah bukan weton, tapi apa?
tiket promo, bukannya dari Shopback. Cakep masuk ya. Atau kakaknya waktu mau pindah rumah, setelah dia abis baru menikah, itu juga harus dilihat tuh wetonnya tuh. Apakah hari itu bagus untuk pindahan menempati rumah baru atau tidak. Jadi nggak cuma kawin aja yang harus ngeliat tanggal cantik. Sampai pindahan begitu juga ada rumusnya, gengs. Karena orang tuanya tuh memang percaya, misalkan hari itu tanggalannya dianggap tidak bagus, bisa-bisa ada kesialan yang akan menimpa gitu di prahara rumah tangga mereka. Ya tapi pokoknya setiap orang ini berbeda-beda ya, tergantung wetonnya dia tuh apa. Jadi weton itu sendiri adalah hari lahir atau hari kelahiran dari seseorang itu dalam kalender Jawa. Nah di awal tadi kan kakaknya Susi udah menikah lebih dulu. Dia dan kakaknya pun dari kecil selalu menaati semua yang perkataan dari bapaknya. Semua perkataan dari bapaknya. Karena gimana pun juga kan itu omongan dari orang tua ya. Bukannya takut sial atau gimana percaya primbon, enggak. Lebih ketakutnya takut kualat durhaka lu nanti. Hingga nih ada gonjang-ganjing masalah muncul saat Susi berpacaran dengan seorang pria bernama Harso. Yang mana ternyata wetonnya si Harso ini itu disebut-sebut sebagai weton tulang wangi, gengs, menurut bapak Susi. Apa lagi itu ya weton tulang wangi? Jadi itu adalah perpaduan antara pasaran dan hari dalam penanggalan Jawa. Bingung kan lu? Yang mana pasaran sendiri maksudnya adalah salah satu hari dari 5 hari di kalender Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, di sini bisa macam-macam, gengs, pokoknya yang bisa masuk ke dalam weton tulang wangi. Pokoknya tadi harus ada perpaduan antara pasaran sama harinya. Misalnya, pasarannya yang termasuk tadi tuh pasaran Pon. Terus harinya Senin, berarti hari Senin Pon itu masuk. Atau pasarannya Legi, harinya hari apa? Hari Selasa. Selasa Legi, masuk. Kurang lebih ini ada beberapa hari yang memang termasuk dalam weton tulang wangi. Seperti tadi ada Senin Pon, Senin Kliwon, Senin Wage, Selasa Legi, Rabu Pahing, Rabu Kliwon, Kamis Wage, Minggu Pon, Minggu Kliwon, Sabtu Wage, Sabtu Legi, lah banyak ya. Ya pokoknya ada hitung-hitungannya sendiri lah ya. Tapi coba mungkin dari kalian ada yang weton tulang wangi, boleh komen di bawah. Karena orang yang memiliki weton tulang wangi ini tuh dipercaya dia akan lebih sensitif terhadap hal-hal gaib. Bahkan dirinya juga disukai sama makhluk halus. Jadi katanya darahnya tuh ada aroma tersendiri yang menarik nih bagi makhluk-makhluk gaib. Selain itu, beberapa orang yang memiliki weton ini biasanya auranya lebih terpancar, lebih karismatik, lebih beruntung, dan lebih makmur. Ya, percaya nggak percaya sih, soalnya memang si Harso ini itu bisa dibilang terhitung makmur di usianya pada saat itu 28 tahun, tapi udah mempunyai usaha, udah megang perusahaan, dan udah punya rumah sendiri juga, udah mapan. Tapi memang Harso ini sebenarnya bukan orang Jawa asli ya, gengs, melainkan campuran. Ayahnya itu ya orang Solo, Jawa, tapi ibunya itu Chinese Pontianak. Dan secara perawakan dia tuh seperti ngikut ke gen ibunya. Jadi kelihatan Jawanya tuh dikit. Jawanya Jawa putih gitu. Namun yang menjadi permasalahan dari bapaknya Susi itu bukan karena Harso bukan orang Jawa asli. Enggak, nggak apa-apa kalau itu mah. Masalahnya tadi ternyata si Harso ini adalah weton tulang wangi yang dianggap tidak match dengan wetonnya si Susi. Dibilang apa ya, wetonnya kagak cocok, bentrok begitulah. Nah kita dengar begini kan ya 11-12 kayak macam zodiak. Kayak Gemini gitu sama Leo mah bentrok kagak bisa. Ya tapi kagak usah ngomong Gemini mah, Gemini bentrok sama semuanya. Ya pokoknya sedari pacaran, keluarga Susi ini udah menentang banget perkara si Harso ini tuh memiliki weton tulang wangi. Cuma kan si Susi udah telanjur cinta, dan dia sejujurnya tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya selama ini kan dia mengikuti omongannya bapaknya, semata-mata biar menjadi anak yang berbakti aja, kagak mau durhaka ya. Tapi kalau udah urusan cinta, menurutnya itu mah masalah hati, gak bisa dipaksakan. Dan selama kurang lebih mereka 6 bulan tuh menjalin hubungan, semuanya tuh baik-baik aja. Nggak ada sesuatu yang aneh ataupun kayak ada kesialan yang berarti gitu loh. Namun si Harso ini memang orangnya introvert banget, gengs. Dia nggak suka keramaian ataupun bertemu dengan orang-orang baru. Sampai-sampai kalau misalkan mereka nonton bioskop nih ya, Harso ini pasti beli tiketnya itu 3 dan mentang-mentang punya duit kali. Maksudnya biar di sebelahnya nih kagak ada orang. Pokoknya dia anti banget deket-deket sama stranger begitu. Ya cuma kan namanya menjalin asmara gitu ya, hal-hal buruk atau aneh dari pasangan itu harus diterima. Apalagi akhirnya mereka juga berniat untuk serius dan memutuskan untuk menikah. Yang tentunya ya ditentang sama si bapaknya Susi. Tapi karena Susi ini bersikeras terus meyakinkan bapaknya sendiri kalau dia memang cinta sama Harso. Dibilang, Harso ini baik buat aku. Pasti Susi akan bahagia, Pak. Bla 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 begitu kan. Ya akhirnya ujung-ujungnya keluarga mengizinkan walaupun tetap masih dengan aduh gitu. Dari situ Susi dan Harso ini menggelar acara lamaran di sebuah restoran dengan ya keluarga-keluarga inti aja lah yang datang. Lagi-lagi karena Harso ini memang nggak suka rame-rame. Malah tadinya nggak usah ada lamaran lah. Langsung aja nanti ke pernikahan udah. Cuma kan Susi sebagai cewek, dianggap hal ini seperti apa ya, sekali seumur hidup. Dia mau juga dong merasakan kayak cewek-cewek lain gitu, ada proses lamarannya dulu. Ya udah tuh, semuanya berjalan lancar. Dimana tentunya yang menentukan harinya itu ya bapak kayak Susi berdasarkan primbon hari lamarannya tuh. Namun memang selama acara berlangsung, si Harso ini tuh raut mukanya kayak beda gitu, gengs. Macam orang kayak
gelisah. Tapi di satu sisi Susi memaklumi karena kan situasinya rame orang emang. Walaupun ya cuma keluarga-keluarga inti yang datang, tapi kan ada saudara-saudaranya Susi yang belum terlalu Harso kenal. Jadi mungkin dia nggak nyaman lah sebagai orang introvert. Tapi dari sinilah ada sebuah kejadian aneh terjadi. Waktu itu kan lagi makan nih. Posisi Harso sama Susi tuh hadap-hadapan. Nah tadi di sebelahnya si Harso itu harusnya ibunya dia. Tapi ada saat ibunya Harso ini tuh pergi buat nganterin saudara, ada yang mau pulang duluan, jadi nganterin ke depan resto. Nah pas makan nih, garpunya Susi jatuh ke bawah meja. Ya refleks si Susi kan nunduk gitu ya ke bawah buat ngambil si garpunya. Nah di situ dia melihat ada sepasang kaki yang duduk di sebelah Harso. Cuma waktu itu si Susi belum ngeh kalau ibunya Harso tuh lagi pergi ke depan. Jadi pas ngeliat itu di pikirannya adalah yaitu kaki ibunya Harso. Pas Susi habis ngambil garpu terus bangun lagi, dia ngeliat di sebelahnya Harso kosong. Oh iya kan ibunya lagi pergi ke depan. Tadi kaki siapa? Pas lihat lagi udah kagak ada. Bingung dia tuh. Tapi saat itu juga dia langsung ke distract sama saudara-saudara lain yang pamit tuh datengin dia mau pulang duluan ya. Soalnya memang acara utamanya kan udah kelar nih, tinggal acara makan-makan doang. Ya udah setelah selesai semuanya udah kelar mau pulang, Susi ke kamar mandi dulu mau cuci tangan tuh bebersih. Waktu dia lagi di depan wastafel, tiba-tiba ada sosok perempuan yang keluar dari bilik toilet. Perempuan itu memakai gaun sama tudung merah kayak pengantin gitu pakainya, gengs. Jalan aja gitu keluar dari bilik terus pergi gitu. Susi kan ngeliat ini dari kaca gitu kan. Dia mikir kayak, oh lagi ada ngadain acara juga di sini. Karena restorannya itu emang 2 tingkat. Si Susi tadi acaranya di lantai bawah. Udah nih ya, setelah hari lamaran itu, akhirnya ditentukanlah hari pernikahan. Dimana lagi-lagi di sini ada perdebatan tuh antar dua keluarga. Karena berdasarkan hasil perhitungan primbon bapak kayak Susi, mereka itu disuruh menikah di hari Senin. Nah tapi kan kayak, mohon maaf Pak, Senin itu kan hari kerja dan bukan tanggal cantik juga waktu itu dilihat-lihat. Nggak kayak besok tanggal cantik kan 33 begitu. Ini enggak. Ya makanya keluarga dari si Harso ini nggak setuju. Dimana normalnya kalau orang menikah itu ya macam weekend, kalau nggak Sabtu Minggu, atau minimal Jumat lah, karena besoknya libur. Mungkin kan Jumat malam gitu ya, jadi bisa sampai malam karena Sabtu nggak ada kegiatan gitu, libur kerja. Nah kalau Senin, lagi hektik-hektiknya itu siapa yang mau datang? Tentunya ya Susi sendiri juga dia nggak mau. Teman-teman dan koleganya juga pasti pada kerja itu di hari Senin, nanti alamat pada nggak datang, dia mah bete, sedih. Jadi akhirnya dia membujuk dan meyakinkan bapak kek, kalau udahlah jangan terlalu strict sama primbon-primbon begitu, apalagi ini kan udah zaman modern. Semua hari kan juga baik, Pak. Akhirnya karena mau hari Senin itu bapak kayak doang dan ditentang nih sama semua orang, bapaknya pun kalah dengan ngambek. Ya dulu waktu anak-anaknya kecil itu kan mungkin semuanya memang harus nurut ya, nggak bisa ngelawan juga, namanya anak-anak gitu nggak punya power ngelawan orang tua. Tapi setelah udah pada besar, tentunya nih anak-anak kan punya argumen sendiri ya, yang jadinya si bapak juga harus beradaptasi walaupun ya tadi dengan ngambek. Adalah pokoknya usaha-usaha Susi buat berdamai dan memujuk bapaknya itu, nggak usah kita rentetin ya, panjang. Dari awal juga Susi memang sudah menyiapkan mental, karena banyak banget itu perdebatan antara dia sama bapaknya menjelang hari pernikahan. Sampai tadinya juga Susi ini dibilang harus dipingit, nggak boleh keluar, kayak seperti tradisi-tradisi pengantin Jawa pada umumnya. Namun lagi-lagi Susi ini kan anak zaman now, dan urusan dia juga banyak gitu loh. Mulai dari fitting baju, catering, souvenir, semuanya dia ngurus, karena dia pingin semuanya ini perfect sesuai mau dan impiannya dia. Jadi untuk urusan pingit-pingitan udahlah nggak usah dilakuin gitu menurut Susi. Ya ngamuk lagi bapaknya tapi ngambek. Kalau ibunya Susi itu bagian nenangin bapaknya aja, tipe-tipe apa yang udahlah terserah anaknya maunya begitu kok Pak. Sampai ada waktu di mana si Susi ini tuh fitting kebaya ditemenin sama Harso karena juga dia fitting apa sih jasnya ya. Nah waktu itu di sana juga ada beberapa apa sih sebutannya klien sama orang-orang yang mau fitting juga. Soalnya di sana si Susi ini bukan kayak beli khusus enggak, tapi sewa, cuman sewanya tuh custom ukuran. Jadi baju yang udah ada terus diukur lagi, disesuaikan gitu sama ukurannya dia biar ngepas bagus kan jatuhnya. Nah, di sana kan ada beberapa orang lain juga fitting pada hari itu. Dan tempat gantinya kayak bersekat-sekat gitu, gengs, pakai korden. Pas Susi lagi di dalam ruang ganti, tahu-tahu ada tangan putih dengan kutek merah yang masuk kayak mau nyingkap korden gitu loh dari luar, kayak mau buka kordennya padahal Susi di dalam. Ya spontan si Susi bilang, ada orang. Maksudnya kan dia lagi ganti baju di dalam. Dikira yaitu pelanggan kali, ngiranya kosong itu tempat ganti bajunya. Karena abis Susi bilang begitu ya tangan itu langsung balik lagi nggak jadi buka kordennya. Tapi sekilas pas tadi Susi lihat tuh tangannya pucat banget, gengs. Maksudnya kalau orang putih juga nggak bakalan seputih itu. Kayak putihnya tuh kayak putih keabu-abuan. Karena penasaran si Susi kayak ngelongikin tuh palanya keluar mencari si cewek tadi tuh kok tangannya begitu. Tapi ternyata di depan hanya ada mbak-mbak butiknya yang lagi nungguin dia tuh sampai nanya, mau dibantuin mbak? Susi yang salting gitu akhirnya, iya mbak udah bantuin nih buat ngepasin kebayanya dia. Udah nih kebayanya udah dipakai nih, si Susi jalan tuh nyamperin Harso buat minta pendapatnya, bagus gak nih ya? Dan sekalian ngukur-ngukur lagi gitu kan, ngepasin gitu biar fit di badannya dia. Setelah oke semua, Susi ke dalam lagi tuh ke ruang ganti karena dia mau lepas kebayanya kan. Si mbak-mbak butiknya itu bilang,
ke tirai nomor 3 aja mbak, kosong. Ya karena dibilangnya disuruh ke nomor 3, Susi langsung main buka aja tuh tiranya. Yang ternyata di dalamnya ada wanita dengan gaun pengantin dan tudung merah tuh macam kayak pengantin Cina gitu, gengs, yang kayak waktu dilihat di toilet di restoran. Soalnya dilihat di situ ada motif-motif burung meraknya juga. Dan terlihat kulitnya putih pucet banget, mirip sama tangan yang tadi Susi lihat. Cuman itu kan lumayan cepat ya, kayak nggak sengaja buka tirai, ternyata ada orang, maaf ngapunten mbak. Sama Susi ditutup lagi. Dia langsung bilang ke si mbak butik, mbak, itu tirai nomor 3 ada orangnya. Cuma si mbak butik kayak heran gitu, masa sih mbak, yaudah ke sebelahnya aja nomor 4. Masuklah si Susi ke bilik nomor 4. Bentukannya tapi bukan kayak ruangan kotak-kotak itu, enggak gengs ya, melainkan kayak sekat-sekat korden yang di kotak-kotakin doang yang bisa diseret jadi kotak gitu loh. Nah pas dia lagi ganti baju, Susi mendengar tuh dari bilik sebelah yang di nomor 3 tadi, cewek di dalam tuh kayak ngomong tapi pakai bahasa Cina. Lah si Susi orang mudeng lah. Ngomong apaan ini orang sebelah? Dikiranya mungkin lagi teleponan kali. Pas Susi udah keluar, dia ngeliat di bilik nomor 3 tuh udah kosong karena kordennya udah kebuka. Sambil balikin kebayanya, si Susi nanya, di sini nyewain ada selain pernikahan Jawa juga ya mbak? Karena ya dikiranya si Susi itu butik khusus spesialis kebaya-kebaya pernikahan Jawa. Soalnya sejauh mata memandang nih, semua etalasenya adat Jawa semua emang. Si mbak butiknya tuh bilang, enggak mbak, kita memang khusus Jawa aja nih, belum ada yang adat lain. Ya soalnya di sini kan memang rata-rata pernikahannya Jawa semua ya. By the way, memang si Susi tuh tinggalnya di Jogja posisinya. Lah, dia kan tapi jadi bingung. Terus tadi cewek pakai baju pengantin merah, gonjreng gitu, bener-bener adat Tionghoa, itu nyewa bagaimana? Masa di bajunya begitu? Lagi mikir begitu, tau-tau si Arso datang ngajakin buat balik, pulang maksudnya. Singkat cerita, hingga hari H pernikahannya aja nih ya, mereka tuh udah standby di gedung venue-nya tuh dari jam 5 subuh. Buat make up dulu kan, karena acara akadnya tuh mau di jam 8. Abis itu lanjut ke resepsinya di siang. By the way, ini digelarnya jadinya hari Minggu ya, setelah debat kusir tuh sama Bapak. Nah, pas Susi lagi dirias nih sama MUA-nya, baru pertama kali kenal mereka. Sambil ngobrol-ngobrol lah kayak, mbak orang mana, ketemu calon mempelai prianya tuh gimana. Ya biar menurunkan ketegangan karena Susi dari semalam katanya kagak tidur. Ya perkara deg-degan hari itu mau nikah, gimana sih? Dia sampai takut nih mukanya nanti kelihatan lesu gitu, kurang tidur. Udah wanti-wanti nih sama MUA-nya, mbak ini aku dibikin segera yang manglingi. Ya habis itu dijawab, tenang mbak, iki kulitnya juga aslinya bagus, putih seperti cici-cici. Makanya tadi aku kaget, kirain bukan orang Jawa kok tau-tau mau dipayes. Payes itu yang makeup apa sih yang kayak begini loh, yang khas pengantin Jawa ya. Di situ si Susi masih ketawa aja, ngiranya nih MUA perus biar bisa bikin suasana cair gitu, tapi berlebihan banget. Gimana cici-cici orang kulitnya Susi sama mateng. Nah pas si MUA-nya tuh lagi ngerias matanya, ditanya lagi, mbak punten ini kan matanya rodo sipit ya, aku tegesin eyelinernya ya biar tambah delok matanya. Nah di situ Susi baru heran karena dia punya mata itu hitungannya beberapa ya, belok kalau ada sipit-sipitnya. Mohon maaf tapi disclaimer di sini maksudnya nggak ada maksud rasis. Soalnya makanya si Susi ini jadi bingung, kok matanya belok tuh dibilang sipit. Dia akhirnya bilang, aku nih Jawa asli loh mbak, jangan tebel-tebel, mataku ini wis belok. Ini juga kok foundationnya apa nggak keputihan mbak ini rasanya. Atau nanti ditimpa bedak mungkin ya yang lebih gelap ya. Tapi pas habis Susi ngomong begitu, ekspresi dari si MUA-nya ini malah kayak heran. Jadinya Susi nanya, kenapa mbak? Saya sebentar, sebelumnya nih mbaknya puasa nggak? MUA-nya nanya. Ya dijawab sama Susi, nggak puasa, soalnya dia kebetulan lagi dapet kemarin. Ditanya lagi tuh, atau mungkin ada pantangan yang dilanggar? Mungkin sampean kabur gitu waktu dipingit? Lah Susi bilang, saya kagak pakai pingit-pingitan, mbak, hari gini masih ada pingit-pingitan. Kenapa toh mbak? Habis itu si MUA-nya malah kayak izin keluar. Dan gak lama, bapak sama ibunya Susi tuh datang masuk ke ruang make up. Masuk-masuk si bapaknya langsung bilang gini ke si Susi, ini nih yang bapak takutkan. Yaudah mbak, tolong Ge panggilin ibunya ke sini. Masih sempat kok ini sepertinya sebelum acara. Dan si MUA-nya itu tuh keluar lagi tuh kayak nelfon seseorang. Jadi ternyata si MUA-nya itu tuh laporan ke orang tuanya Susi kalau dia melihat wajahnya Susi ini seperti orang China. Makanya dia sampai makan foundation yang setnya keputihan tuh tebel banget. Tapi karena abis itu si Susi bilang dia orang Jawa, matanya belok bukan sipit gitu kan, sampai kulitnya juga katanya so mateng. Si MUA-nya ini merasa ada sesuatu yang salah. Nah kebetulan dia itu memang anak dari perias pengantin juga. Jadi kalau ibunya lebih tradisional dan dianya tuh lebih modern, biasa nanganin anak muda gitu seusianya seusia Susi. Namun karena merasa ada yang janggal, jadinya si MUA-nya ini tuh izin buat manggil ibunya buat merias Susi. Susi di situ jujur heran banget dan tambah panik jadinya ya. Ini muka masih cemong gitu, belum selesai udah ditinggal kabur. Kira-kira 30 menitan lebih, pokoknya jam 6-an tuh, MUA-nya datang lagi tuh bersama ibunya. Tanpa babi bu, si ibunya itu yang bernama Bu In langsung ngapus makeupnya Susi dan Susi disuruh cuci muka lagi. Ya karena takut nggak keburu ya acaranya jam 8, Susi nurut aja tuh, udah saset-saset pokoknya cepet lah. Dan pas mau mulai make up lagi nih, Susi ini tahu-tahu tuh diasepin dulu sama Bu In, kayak disemprot asap gitu. Yang katanya itu memang
proses untuk merias pengantin. Susi sebenarnya udah ngelirik-ngelirik bapaknya tuh yang nungguin di situ tuh. Tapi bapaknya juga kayak nggak menghalangi atau negur si Bu ini perkara nyemprotin asap gitu. Jadi ya udahlah nurut aja. Nah, abis udah diasepin nih, tahu-tahu si MUA tadi, anaknya Bu ini ya, itu kayak ngomong, astagfirullahaladzim. Yang mana semuanya langsung ngeliatin ke dia kan. Tapi dia kayak nyadar langsung kayak minta maaf. Nggak apa-apa, udah lanjutin aja. Abis itu dia keluar. Bapak kayak mukanya di situ juga udah nggak enak banget. Yang membuat si Susi kayak tambah pressure lagi. Ini sebenarnya ada apa sih? Yang ternyata setelah selesai di make up tuh, si MUA tadi. Assalamualaikum. Kayak ada yang lewat, gengs. Ini jam 12:30 malam, hari Jumat, malam Sabtu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Lanjut lagi ya. Yang ternyata setelah selesai makeup itu, si MUA-nya tadi tuh bilang ke orang tuanya Susi, kalau dia melihat wajahnya Susi tuh berbeda dari sebelum dan sesudah si Susi ini disemprot sama asap oleh ibunya tuh Bu Win. Jadi sebelumnya si MUA itu waktu makeupin Susi melihat wajahnya tuh beber seorang wanita Chinese. Makanya sampai pakaian foundation putih banget gitu kan, menyesuaikan dengan kulit yang memang dia lihat. Tapi pas abis diasepin gitu kan, serem, belas itu mukanya langsung berubah ya jadi wajahnya Susi. Yang dibilang tuh wanita Jawa, kulitnya sawo matang, matanya belok. Makanya dia sampai sempat ngucap astagfirullahaladzim gitu kan, kaget. Bener ternyata apa yang dilihat itu salah. Tapi karena nggak mau membuat suasananya gimana-gimana, makanya dia langsung keluar. Dan ngomongnya itu juga akhirnya ke ibunya Susi doang. Dan si Bu Win ini juga memang bilang kalau ada sosok yang mengikuti si calon pengantin pria sebenarnya alias si Harso. Dan karena Susi ini ingin menikah dengan Harso, jadinya kayak keikutan gitu loh, ketempelan. Ya saat itu si bapaknya juga itu sampai kepikiran buat menunda pernikahannya karena dia tahu pasti hal-hal macam begini nih karena si Harso apa tadi tuh weton tulang wengi, jadi banyak makhluk begini nih yang suka mengikuti. Sempat ada perdebatan lagi tuh di internet keluarga. Cuma Susi kan berpikiran ya namanya kelahiran manusia kan nggak bisa milih ya. Maksudnya kalau Harso memang dilahirkan kebetulan jadi weton tulang wengi, ya udah berarti itu emang takdir. Masa dibilang karena ada makhluk halus yang suka ngikutin karena weton tulang wengi jadi batal nikah di hari H? Konyol banget gitu kedengarannya. Susi marah lah di situ. Ibunya dia juga sampai kayak nahan-nahan si bapak. Kayak, Pak, ini hari anak pernikahan kita. Udah lo jangan buat ribut, jangan buat malu, Pak. Ya akhirnya ya berlangsung lah. Dari akad sampai resepsinya lancar. Namun ada kejadian sih waktu lagi akad, kan ada sesi kayak ucapan sambutan dari kedua orang tua gitu yang kayak tentang mengurus anaknya dari kecil gimana-gimana membuat haru ya. Susi tuh berlinang air mata gitu, udah mau nangis tapi dia nyari tisu kagak ada. Dilihatnya ini ada serbet makan yang warna putih gitu ya, jadi diambil sama dia buat ngelap air matanya. Daripada makeupnya luntur, tapi langsung banyak orang kayak rame pada bilang, jangan pakai serbet. Pak Mali nggak baik pengantin ngelap pakai serbet. Di situ Susi kayak shock itu, dimarahin banyak orang. Yang ternyata dia baru tahu juga setelahnya kalau hal tersebut tuh dianggap sebagai apa ya, membawa nasib buruk di kemudian hari untuk pernikahan. Jadi pengantin nggak boleh ngelap air mata itu pakai serbet katanya, gengs. Nah kita baru tahu juga ya, sampai wedding organizer-nya juga dimarahin karena nggak nyediain tisu di dekat si pengantin. Cuma ya udah gitu aja. Selebihnya nggak ada hal-hal yang aneh lagi kok. Adanya di sini nih kita jadi merinding. Bentar dulu ya gengs, kita berdoa dulu nggak enak. A few moments later. Besokannya mereka juga langsung honeymoon tuh. Tapi ya nggak jauh-jauh, masih di Jogja juga, cuma Jogja ujung tuh ke daerah pantai. Di perjalanan akhirnya si Susi sama Harso membahas mengenai si masalah weton tulang wangi. Yang awalnya sebenarnya si Harso juga dulunya nggak tahu tentang gitu-gituan karena orang tuanya nggak segitunya, nggak semacam kayak bapaknya Susi. Namun Harso mengaku katanya memang dari kecil dia tuh suka ngomong sendiri kayak punya teman hayalan menurut kedua orang tuanya. Namun semenjak umur 9, udah nggak lagi. Dan Harso juga mengaku sedikit peka atau sensitif kalau ada energi-energi dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Namun karena dia tidak pernah mengasah kemampuannya dan berusaha buat nggak percaya gitu-gituan, dia juga nggak pernah ngelihat sosoknya dengan jelas. Cuma kayak bisa merasakan kalau di sini tuh ada begitu loh. Merinding mulu, nggak suka, benci begini-gini mah, mana masih lama lagi. Yang buat Susi sendiri hal itu nggak jauh beda kayak berarti dia apa ya, memiliki atau menikahi seorang yang indigo istilahnya. Dan hal itu kan memang bukan aib atau penyakit yang harus dihindari ya. Kayak udah takdir mau gimana, bapaknya aja mungkin berlebihan. Akhirnya mereka sampai di hotel tuh jam 3 sore gengs. Sesampainya di sana, si Susi udah mesem-mesem nih ngeliat kasurnya ada anduk angsa lope-lopenya buat pengantin baru. Dia mikir jadi juga nih dicoblos. Soalnya semalam nggak sempat ngapa-ngapain, udah pada capek rasanya. Dan masih banyak keluarga juga kan nggak enak bawaannya. Harso bilang dia,
rokokku ketinggalan di mobil, aku ngambil dulu ya. Jadi dia ngambil rokok di mobil. Ya udah si Susi sendirian tuh di dalam hotel. Dia sempat keluar tuh ke balkon yang menghadap ke laut, langsung pantai gitu kan. Cuma di bawahnya tuh masih kayak ada kolam renangnya gitu, gengs, baru kayak di sananya tuh laut. Nah, di daerah kolam renangnya itu, Susi melihat ada sosok si pengantin merah itu berdiri, gengs. Sama persis penampakannya kayak terakhir kali dia lihat di butik tuh pas fitting baju. Ngerasa itu bukan manusia karena kenapa bisa ada di situ, tahu-tahu di kolam renang pakai pengantin begitu kan nggak mungkin ya. Susi langsung buru-buru masuk ke kamar dan untungnya harus cepet balik tuh. Susi bilang itu di bawah sana tadi dia ngeliat ada pengantin baju merah gitu yang sempat dia lihat dulu. Nggak mungkin itu orang. Ngapain dia ngikut sampai sini gitu. Pokoknya Susi panik. Tapi di situ harusnya berusaha untuk menenangkan istrinya. Dan kayak ya udah kamu berarti dari sekarang harus terbiasa melihat hal-hal seperti itu. Ya mungkin karena sebenarnya makhluk-makhluk itu suka mengikuti Harso sebagai kelahiran Weton Tulangwangi. Susi disuruh baca doa dan sebagainya. Sampai akhirnya udah bisa lebih tenang. Susi cuma bilang pokoknya Harso nggak boleh ninggalin dia sendirian lagi ya. Asal ada Harso si Susi bisa tenang lah. Mereka juga akhirnya keluar tuh dari kamar untuk makan malam. Yang ternyata si Harso udah siapin tuh apa kayak semacam candlelight dinner romantis cenah. Ya Susi langsung buyang menayot lagi kan. Apa sih? Sampai bapak kayak telepon berkali-kali kagak diangkat sama si Susi. Habis menurut Susi kalau bapaknya nelpon tuh apa ya selalu bikin mood nggak enak. Pasti ini mau ngomongin masalah primbon lagi lah, inilah itulah. Orang tadinya dia cuma boleh honeymoon itu kagak boleh nginep, gengs. Karena kan emang itu hari Senin yang dinilai memang hari baik buat Susi. Makanya kan awalnya kawinnya disuruh hari Senin. Tapi besok Selasanya itu bukan. Jadi disuruh kamu pergi Senin boleh, tapi malamnya pulang ya, nggak usah nginep-nginepan gitu. Mentang-mentang masih di Jogja, jadi suruh balik. Cuma kan menurut Susi apa banget dah. Nah ini telepon nih pasti nyuruh cepet-cepet pulang nih. Ya Susi kan udah gede, udah jadi istri orang, jadinya didiemin tuh teleponnya nggak diangkat. Hingga akhirnya mereka udah selesai makan, balik ke kamar lagi kan. Bersiap untuk malam pertama. Langsung aja kita ke adegan mama papa ya. Ini mau kita skip sebenarnya, tapi bukannya apa-apa, gengs. Kita juga bingung, nggak enak nih nyeritainnya. Tapi ceritanya ini part pentingnya juga masalahnya. Jadi mohon maaf ya kalau ada bahasa yang agak-agak gimana gitu. Intinya posisinya Susi kan di bawah tuh, Harso di atas kasur tuh. Numplek gitu lah ya. Udah nih, si Susi juga katanya lagi menahan rasa sakit. Tahu-tahu dia melihat ada sosok wanita pengantin merah tuh berdiri di depan kasur. Jadi kan Susi bisa ngeliat karena posisinya terlentang. Dan di depan ujung kakinya sana tuh sosok itu berdiri. Harso yang posisinya di atas Susi dia membelakangi, jadi nggak tahu ya. Ya Susi langsung teriak-teriak mukul-mukul Harso. Itu di belakang gitu. Tapi tahu-tahu, ya Allah dari tadi kagak berhenti nih, turun kok ini bulu kuduknya. Cepetan aja lah ya. Tahu-tahu sosok itu naik ke atas kasur, terus niban Harso yang dari belakang gitu sampai membuat dia kayak mengincar si Susi. Jadi Harsonya ditiban sama pengantin itu dan nibanin lagi si Susi. Sampai-sampai Susi berusaha dorong Harso gitu karena nibanin dia kan berat banget nggak bisa. Sementara si Harso juga nggak bisa bergerak, dia panik, gengs. Jadi numplek tuh dua orang berdua gini loh. Susi sampai nangis-nangis dan teriak-teriak minta tolong. Heboh banget, berteriak seteriak-teriaknya, tolong. Tapi dia nggak berani melek karena takut kan melihat sosok itu. Apa sih? Sampai-sampai pokoknya si Harso tuh teriak-teriak minta tolong juga. Jadi Susi sama Harso tuh berdua teriak-teriakan tuh. Karena nggak bisa bergerak, berdua gencet. Ya mungkin karena suara mereka heboh gitu terdengar sama penghuni lain. Dari luar tuh ya ada kali tuh yang lapor tuh ke pihak hotel. Yang tahu-tahu masuk pakai kunci kunci cadangan kali ya, udah nggak fokus ini kita udah. Mungkin ada tamu lain denger tuh dari luar ngapor ke pihak hotelnya masuk pakai kunci cadangan, pas dibuka lah udah begitu. Karena memang si Susi sama Harso terus-terusan teriak-teriak minta tolong. Yang pas dibuka ya posisinya mereka lagi gancet berdua, gengs, gak bisa dilepas. Dari kemarin ceritanya kenapa sih pas buka pintu gitu posisinya begini-begini nih. Nah kemarin lebih parah ya, gue yang sama Poci, lu nggak mau nyebut itu ah. Di situ sebenarnya si Susi malu. Ya takut juga, bingung lah, campur aduk semua udah kagak bisa mikir lah. Dia udah nangis. Pegawai hotelnya juga bingung lihat posisinya begitu kan. Dan di sana katanya nggak pernah ada kejadian pasangan gancet kayak begini, gengs. Lah macam orang selingkuh di kebon. Ini kan mereka udah resmi menikah, lagi honeymoon, cakep di hotel padahal. Sampai akhirnya manajer hotelnya tuh yang turun tangan karena manajernya tuh cewek. Sementara tadi petugas yang di awal buka pintu tuh cowok. Si manajernya menenangkan mereka sembari nunggu dokter nih buat minta bantuan. Cuma ya gimana, si Susi sama Harso udah bener-bener panik gitu kan, sampai Susi juga rasanya udah kesakitan, gak karu-karuan itu, gak keluar-keluar, masih gencat. Singkat cerita, akhirnya dokternya datang nih dan menyuntikkan keduanya tuh obat penenang, disuntik tuh ke Harso terus ke Susi. Baru dari situ mereka bisa lepas.
jelas. Rasanya si Susi katanya udah kagak punya muka lah di situ, malunya semalu-malunya, Van. Pokoknya pengen saat itu juga pergi dari hotel itu. Yang jelas kalau menurut penjelasan dari dokter, hal itu tuh dikarenakan adanya ketegangan di antara mereka berdua yang membuat otot-otot dari bagian intim dari si wanitanya sama si prianya tuh menegang. Jadinya kayak kekunci gitu loh. Pokoknya ya memang ada penjelasan medisnya tentang hal itu, gengs, yang sering disebut gancet. Namun kan kalau dari POV-nya Susi sendiri, penyebab menjadi tegangnya itu bukan karena suasana romantis yang jadinya tegang begitu, bukan, melainkan horor di mana si Susi tahu-tahu melihat si sosok itu. Udah ngomongin sosok itu aja ya. Sampai ikutannya ke atas kasur, nibanin Harso, jadinya nibanin dia lagi, gancet. Susi langsung telepon orang tuanya tuh nangis-nangis menceritakan kejadian yang baru aja dialami. Yang ternyata di telepon tuh bapaknya bilang, kalau dari siang dia tuh didatengin sama kayak ada keluarga Chinese gitu. Bilang nyariin Harso. Di mana si keluarga Chinese ini menceritakan sebuah hal yang mengejutkan. Makanya bapaknya nelfonin si Susi mulu tapi kagak diangkat-angkat. Jadi si keluarga Cina ini mempunyai kepala keluarga namanya Ko Hyun. Yang mana Ko Hyun ini mengaku sebagai mertuanya Harso. Nah, lo bingung kan lu? Jadi Harso nikah lah. Gimana? Masa di KTP-nya gimana tuh statusnya? Orang statusnya kan tulisannya single. Pas ngurus-ngurus KUA gitu kan single. Kalau udah nikah kan ketahuan. Jadi si Ko Hyun ini itu punya perusahaan kontraktor besar gitu, gengs. Dan Harso ya kerja di situ. Dan memang keluarganya Susi pun taunya si Harso ini kan punya perusahaan ya. Perusahaan kontraktor itu dikira punya dia. Ternyata ya itu sebenarnya punya Ko Hyun yang dipegang sama si Harso. Dimana aslinya Harso ini ya tadi tuh awalnya pegawai di sana aja. Dan bisa dibilang memang anak kesayangan karena Harso ini dinilai kerjanya bagus. Nah, Ko Hyun ini punya anak namanya Meli. Sayangnya Meli ini tuh meninggal secara mendadak karena kecelakaan. Jadi nggak ada yang nyangka gitu, gengs. Yang padahal katanya si Meli ini semasa hidupnya mendambakan namanya pernikahan. Dia tuh kayak punya cita-cita nikah muda gitu loh. Pingin banget jadi ibu rumah tangga, ngerasain punya anak, ngurus suami. Nah, dalam tradisi kepercayaannya Ko Hyun, agar anaknya itu tidak kesepian dan sengsara di alam baka. Karena yang meninggal muda secara mendadak itu kan sendirian, belum punya pendamping. Makanya akhirnya dia menawarkan Harso untuk menikah dengan mendiang anaknya tersebut. Dengan balasan akan dikasih cabang perusahaannya, pokoknya lu bakal hidup makmur lah, tenang aja. Nah, kenapa yang ditawarin si Harso ya? Selain alasannya memang Ko Hyun ini udah percaya sama Harso bisa mengelola perusahaan, ya kan kinerjanya memang sudah terbukti bagus. Jadi kalau dikasih tanggung jawab besar ya, bakal bener lah gitu anyway. Tapi selain itu pun, tanggal lahir dari Harso ini dinilai hoki. Yang jatuhnya kali ini tuh sebenarnya hitung-hitungan dari kepercayaan China. Kalau tadi tuh kita ngomongin primbon kalender Jawa, itu kan kelahiran Harso disebut Weton Tulung Wengi. Nah, tapi kalau yang dipakai Ko Hyun ini tuh adalah Feng Shui kalender lunar Tionghoa. Yang disebut tanggal kelahiran dari Harso ini tuh apa ya, emas gitu, hoki, hoki. Jadi yang dilakukan ini tuh jatuhnya pernikahan arwah, gengs. Pokoknya tujuannya supaya si Meli ini punya pendamping agar jiwanya tuh tenang, karena ya tadi cita-citanya menikah muda ya udah checklist. Soalnya pernikahan arwah atau yang disebut juga dengan Islam Minghun itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang yang sama-sama sudah meninggal atau salah satunya udah meninggal tapi satunya masih hidup. Karena dalam konsep kehidupan masyarakat China, yin dan yang itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Setiap orang itu pastinya mempunyai jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Dan jiwa-jiwa tersebut setelah meninggal pun dipercaya memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia yang masih hidup. Maka keluarga yang masih hidup nih harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan kerabat mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu. Yang salah satunya adalah melaksanakan pernikahan arwah jika yang meninggal itu dalam keadaan masih jomblo. Karena kan konsep hidup manusia itu dipercaya apa ya, lahir, besar, bekerja, menikah, terus meninggal. Tapi kalau dalam prosesnya itu ada yang keputus, kayak lahir, besar, kerja, meninggal, belum ada nikahnya nih, makanya dilakukanlah pernikahan arwah untuk menyempurnakan urutan yang memang semestinya. Harso yang diiming-imingi perusahaan begitu langsung mengiyakan. Tapi memang dia merahasiakan ini semua dari orang-orang termasuk keluarganya sendiri. Jadi keluarganya pun nggak tahu. Ya buat keluarga Ko Hyun itu nggak ada masalah. Karena pernikahan ini kan memang bukan kayak butuh yang saksi keluarga dan sebagainya ke KUA, itu beda ya, bukan. Tapi memang ada beberapa persyaratan dan pantangan dari Ko Hyun sendiri. Yang salah satunya, Harso ini nggak boleh menikah dengan perempuan lain selama Ko Hyun ini masih hidup. Karena itu sama saja berselingkuh dan mengkhianati Meli yang dianggap Meli sudah menjadi istrinya saat pernikahan awal itu berlangsung. Nanti kalau misalkan Ko Hyun dulu meninggal, barulah Harso boleh menikah lagi. Dengan harapan Ko Hyun yang akan nanti menemani anaknya Meli di alam baka. Istilahnya berkumpul lagi sama keluarga lah, ayah dan anak. Yang mendengar hal itu bapak kayak Susi kaget lah. Mantu gue apa-apaan ini nikah sama setan. Anaknya diteleponin kagak diangkat-angkat, giliran balas teleponnya itu lagi nangis-nangis gitu kan, shock gancet. Yang ternyata ya sosok hantu pengantin perempuan berbaju merah yang kayak pengantin China itu ya memang Meli yang merupakan
pengantin arwah. Sebelum dirinya dikremasi, ya pakainya begitu tuh abis menikahin sama si Harso. Dari situlah ya udah Harso mengakuinya. Jadi sebenarnya weton tulang wangi dari tanggal lahirnya itu masuk ke dalam kategori yang hoki, gengs. Bukan yang serem-serem ataupun yang sial, enggak. Karena kan tadi di awal kita udah jelasin ya, kalau weton tulang wangi itu macam-macam tuh jatuhnya tuh. Sesuai pasaran sama harinya kan, ya pokoknya beda-beda lah peruntungannya. Namun karena Harso ini melanggar sebuah persyaratan dan pantangan, karena dia kira nih hal menikah dengan arwah nggak bakal ketahuan lah, nggak bakal kecatat di mana-mana kan, dan dia juga bisa mengelabui Ko Hyun. Salah, karena arwah Meli itu terus mengikutinya. Soalnya dia sudah terikat menjadi istrinya Harso. Jadi kalau nggak ingin celaka, ya dia harus tetap setia gitu selama Ko Hyun masih hidup. Hal ini tentunya juga berlaku mungkin ke Susi ya, yang jatuhnya semacam jadi kayak pelakor mungkin atau istri muda. Ya karena sebelumnya kan sebenarnya sebelum mereka menikah, si Susi udah semacam kayak dikeker terus tuh sama hantu Meli. Cuman ya dia belum tahu kebenarannya. Ujung-ujungnya endingnya pisah, gengs. Walaupun ya sempat gancet ya, pisah juga. So itu tadi sebuah cerita fusion ya, mix culture dari kepercayaan kejawen Jawa. Lo kok tahu-tahu jadi ada Feng Shui Tionghoa? Bener-bener apa kabar dunia? Apa boleh 11 ini ceritanya? Kita nggak bisa nebak juga loh jujur. Yang untungnya dari cerita ini sih bisa dibilang apa ya, nggak ada yang celaka ataupun gimana-gimana. Dua-duanya memilih untuk mundur dan mengakhiri semuanya demi kebaikan bersama. Walaupun udah sempat kadung malu ya percaya gancet di hotel. Teriak-teriak begitu nggak bakal lupa seumur hidup itu. Ya pokoknya terima kasih banyak ya Susi atas ceritanya. Lagi-lagi tentunya nama-nama di sini juga telah disamarkan. Jadi nama panjang dari Susi ini juga nggak kita sebutin ya. Kalau nggak ya lu bayangin aja gitu. Nama panjangnya nih kita kasih tahu. Lah nanti orang-orang langsung pada loh. Ternyata Susi yang ini yang gancet. Heboh ntar. Maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Udahan aja lah, kita udah nggak kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau email di sini, nggak ya udah Allahu Akbar. Assalamualaikum.